Halo semuanya, selamat datang di RZ Movie. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas film yang berjudul Thor Q. Film ini dirilis pada tahun 2004 yang menceritakan tentang kehidupan beberapa kelompok geng motor. Tanpa banyak bicara, langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum menonton, alangkah baiknya kalian support channel ini agar bisa berkembang dengan cara klik tombol subscribe guys. Let's go! Siang hari di cuaca yang sangat panas di daerah California, diperlihatkan seorang biker yang bernama Ford menepi di sebuah rest area atau rumah makan. Dia kesana hanya untuk mengambil sebuah foto kenangan bersama pacarnya karena rest area itu adalah tempat favorit mereka. Tapi secara mengejutkan saat Ford keluar, ada dua pengendara mobil yang terlihat sangat kesal kepada Ford. Ternyata saat tadi di jalan, Ford dianggap mengganggu kedua orang yang sedang balapan itu. Karena dengan sengaja, Ford menyalip mobil dengan keahliannya, yaitu Willy, yang edan keren pokoknya malah. Hingga akhirnya terjadilah aksi saling baku hantam, tapi dengan mudahnya, Ford mampu melumpuhkan mereka. Setelah keributan itu, datanglah dua pengendara motor, dan ternyata mereka adalah teman lama Ford yang bernama Val dan Dalton. Karena diketahui Ford baru saja pulang dari Thailand. Dari sana akhirnya mereka pun pergi ke sebuah acara kopdaran anak motor. Di tengah perjalanan tanpa disengaja melewati sekelompok geng motor yang sedang bersantai di pinggir jalan. Dan saking kencangnya, seorang anggota geng yang sedang tiduran di atas motor pun langsung terkejut hingga terguling dengan konyol. Tentu saja mereka tidak terima dan langsung mengejar Ford bersama teman-temannya. Akhirnya gerombolan geng motor itu berhasil mengepung Ford, Val, dan juga Dalton. Diketahui ternyata yang mengejar mereka bernama Junior. Dia adalah adik dari ketua geng motor Rivers yang bernama Trey. Mereka adalah geng motor yang sangat tersohor, terkenal sangat barbar. Mereka juga menguasai sebagian wilayah California. Walaupun Trey ternyata mengenali Ford, lalu mengancam akan menghabisinya karena telah berbuat ulah kepada adiknya. Beruntung Dewi Fortuna memihak kepada Ford dan teman-temannya, karena di saat itu juga datanglah polisi hingga mereka pun bubar. Singkat cerita, Ford dan teman-temannya tiba di acara kopdaran geng motor itu, dan mereka langsung menunjukkan keahliannya. Ford langsung menemui kekasihnya yang bernama Shane. Walaupun Shane kelihatan kecewa soal kepergian Ford ke Thailand, karena sesuai gosip yang beredar, Ford kabur ke Thailand gara-gara kasus narkoboy dan pencurian motor, walaupun itu sebenarnya adalah hoax. The Hellions and Henry James still thinks that you stole his bikes. Ford, go now please before I... Di sela perbincangan itu, datanglah segerombolan geng motor yang menggunakan motor Harley Davidson. Geng itu bernama The Hellions, yang dipimpin oleh Henry James. Dia adalah seorang kartel narkoboy yang mengedarkan barangnya ke setiap geng motor. Ternyata Henry datang ke sana untuk menagih motor yang katanya diculik oleh Ford. Walau sebetulnya bukan motor yang dia cari, melainkan narkoboy yang ada di dalam motor itu. Di bawah situasi yang tertekan, akhirnya Ford bisa membela diri. Lalu Henry dan gengnya pergi sambil memperingatkan jika motor yang ia maksud harus dikembalikan besok sore. Ford menjelaskan apa yang terjadi kepada Shane, bahwa Ford sebenarnya difitnah oleh Henry untuk mengalihkan perhatian FBI yang selama ini mencurigainya sebagai bandar narkoboy dan menjadikan Ford sebagai sasaran FBI. Kemudian kita diperlihatkan Henry yang sedang bersama Trey meminta agar bisa bekerja sama untuk bisa mengedarkan narkoboy di wilayahnya. Tapi Trey menolaknya secara mentah-mentah. Walaupun Trey seorang ketua geng motor, ternyata dia ingin hidupnya jauh dari narkoboy. No, you're not slanging. I'm a businessman. So you can raise up whenever you... Walaupun faktanya, selama ini Junior yang kita ketahui adalah adik dari Trey telah bekerja sama dengan Henry soal bisnis narkoboy dan berjanji akan membujuk kakaknya. Tapi Henry yang sudah habis kesabaran kemudian melampiaskan kekesalannya dengan membunuh Junior malam itu di toilet.
what to do, baby. This is based on your black ass. Henry yang mengetahui Ford punya masalah dengan Junior, kemudian memfitnah Ford sebagai pelaku pembunuhnya. Henry yang berhasil mengadu dombakan Ford dengan Trey, dan dengan perasaan dendam kini Trey menyuruh anak buahnya untuk mencari Ford dan juga teman-temannya. Scene berpindah pada seorang agen FBI yang bernama McPherson dan timnya yang bernama agen Henderson. Mereka semakin yakin bahwa Ford lah pelakunya dan kini Ford dinyatakan sebagai buronan. Di tempat lain, Ford dan teman-temannya yang sedang makan-makan dikejutkan dengan Shane yang melihat berita di televisi bahwa Junior, anggota geng motor Rivers, telah dibunuh oleh Ford. With a motorcycle chain. With the help of an eyewitness, the act. Carrie Ford, a white male in his late 20s. Carrie Ford is now the prime suspect in the murder of... Posisi Ford sudah diketahui oleh FBI dan juga Trey. Mereka beserta gengnya saat ini benar-benar memburu Ford. Akhirnya Trey berhasil mengetahui keberadaan Ford, hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. What are we gonna do, Ford? Where we going? Akhirnya Ford dan teman-temannya berhasil bersembunyi dan melarikan diri. Ford mencoba menghubungi agen FBI. Dia menjelaskan kejadian yang sebenarnya bahwa dia hanya korban fitnah dari Henry. Tapi ternyata agen FBI tidak mempercayainya. Hingga dari sana, Ford dan teman-temannya berusaha menemui Henry di LA untuk menyelesaikan masalah motor Henry dan agar membuktikan fakta pembunuhan yang sebenarnya. Di tengah perjalanan, ternyata Trey dan gengnya yang sengaja standby di setiap sudut California akhirnya menemukan mereka lewat dan langsung mengejarnya. Aksi kejar-kejaran itu pun terjadi dengan sengit. Trey yang saat itu berusaha mengejar Ford tidak sengaja jatuh dan terjebak di rel kereta api. Seketika Ford langsung menolong Trey yang akan ditabrak oleh kereta api. Atas hal itu, Trey sempat berpikir jika Ford benar membunuh adiknya, kenapa dia malah menolongnya. Ford menghubungi Henry dan membuat kesepakatan bahwa dia akan menemuinya dan meminta tolong untuk segera membersihkan namanya. Tapi masalahnya, bagaimana kali ini dia bisa berhasil lolos dari blokade polisi yang sudah memblokirnya agar bisa lolos ke LA. Akhirnya Ford menemukan ide dengan cara masuk secara diam-diam ke dalam mobil truk pengangkut mobil NASCAR. Walaupun di tengah perjalanan, truk pembawa mobil NASCAR yang ditumpangi mereka tiba-tiba diberhentikan karena FBI telah mengetahui dengan melihat rekaman CCTV toko yang Ford singgahi sebelumnya. Lagi dan lagi, Ford dan kawan-kawan berhasil kabur dengan menggunakan mobil NASCAR itu. Lalu mereka dikejar oleh FBI dan juga Trey. Dan karena terjebak kemacetan, Ford akhirnya bertukar posisi dengan Dalton. Dan Trey yang sedang berusaha mengejarnya, akhirnya mereka terjatuh, sehingga perkelahian pun tidak dapat dihindari. Setelah terjadi perkelahian yang sangat melelahkan, akhirnya Trey percaya bahwa Ford telah dijebak oleh Henry. Trey pun siap membantu Ford untuk membuktikannya. Scene berpindah di bengkel milik Shane, tempat yang sudah mereka rencanakan untuk ketemuan dengan Henry. Di sana, terlihat ada sebuah motor yang memakai mesin helikopter. Tapi secara tiba-tiba, mereka digerebek oleh FBI yang sudah mengetahui keberadaannya. Tapi tidak disangka, McPherson si agen itu menembak rekan kerjanya sendiri. Ternyata dia bersekongkol dengan si cungur Henry, karena memang mereka bekerja sama dari awal agar bisa membawa narkoba yang disembunyikan Ford. Ford yang jenius ternyata memasangkan peledak di dalamnya dan mengancam akan meledakkan semuanya. Tidak lama kemudian, Henry dan gengnya datang membawa Shane, Val, dan Dalton yang sebelumnya mereka culik. Ford yang dilema karena mereka mengancam akan membunuh pacarnya jika dia tidak menyerahkan narkoba itu. Akan tetapi, situasi kemudian berbalik. Ford berhasil melawan dan membalikan keadaan.
Namun Henry berhasil melarikan diri dengan membawa kabur narkoboy itu. Ford yang tidak tinggal diam berusaha mengejar dengan menggunakan motor bermesin helikopter. Di tempat berbeda, Shane dan pacar si Henry saling berhadapan dengan menggunakan motor. Hingga pertarungan yang sangat epik itu pun terjadi. Kembali ke Ford dan Henry yang lagi kejar-kejaran, mereka menontonkan adegan yang sangat di luar nalar. Akhirnya Henry berhasil ditumbangkan dan meninggoy di atas motornya sendiri yang meledak. Atas kejadian itu, Trey sepenuhnya percaya kepada Ford dan mereka pun sekarang menjadi sahabat. Dari peristiwa itu, bengkel satu-satunya milik Shane hancur berkeping-keping. Dia pun memutuskan untuk ikut bersama Ford, Val, dan Dalton untuk pergi ke Meksiko dan menikmati kebebasan. Dan akhirnya, film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jangan pernah mencoba narkoba apalagi sampai kecanduan. Karena sekalinya kau mencoba, akan merusak semuanya. Jauhi narkoba, sayangi keluarga. Terima kasih semuanya, mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Mohon dukung channel ini untuk terus berkembang. See you next video, bye-bye. I see the vision, all this weed and got me lifted, pour for and then I finish tonight. I told my mama that I'm with it, got it all like this my kitchen, middle finger to these bitches up, cause I'ma do it my way, shit just like the flu, ayy. Shawty said she loved me, I told her who are you, ayy. I ain't with that lame shit since I took out your brain, bitch. All these niggas talking, fuck about what they saying, GTA I'm wasted, lately I've been anxious, I'm so done with this fake shit. I'm so done with you. I'm so